Kita persilakan kepada fraksi Partai Demokrat. Ibu Anita, silakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran. Pada prinsipnya kita semua merasa bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama ya Pak Menteri ya. Pak Menteri dipilih oleh Presiden untuk memberikan yang terbaik lah untuk negara ini dan kita juga dipilih oleh rakyat. Tapi yang harus saya tekankan siang hari ini dengan apa yang dipaparkan Pak Menteri. Saya yang ingin mengingatkan saja kepada Pak Menteri dan seluruh eselon, bahkan seluruh dirjen. Ingat bahwa negara kita ini ideologinya itu Pancasila. Jadi ada sila kelima yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong para dirjen setiap kali memberikan anggaran dan program, ingat sila kelima ini. Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dinyatakan di bumi Indonesia. Kita baru saja merayakan 78 Indonesia Merdeka. Tapi sampai hari ini masih banyak teriakan dari daerah 3T mengenai semua program yang Pak Menteri katakan tadi. Yang paling sangat jarak jauhnya itu yaitu digital tadi itu Pak Menteri, platform digital. Kami daerah-daerah 3T yang tidak terdapat, tidak bisa dijangkau oleh internet. Sampai hari ini kami tidak merasakan itu. Ingat itu. Yang kedua, setelah itu, saya juga ingin mengatakan kepada Pak Menteri, kalau misalnya tahu daerah-daerah 3T membutuhkan jaringan internet, kerjasama Anda dengan Menko Info bagaimana? Maksud saya, ayo kita sama-sama komitmen bahwa dalam membangun bangsa dan negara ini, kita ada dasar hukumnya Pancasila. Kita berteriak Pancasila, tapi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah ada dalam hati dan nurani kita pada saat kita mau menentukan anggaran untuk Indonesia ini. Saya sangat menyesal sampai hari ini daerah 3T masih sangat jauh dari semua keberhasilan yang tadi dikatakan melebihi target. Lebihnya di daerah mana Pak Menteri? Di daerah-daerah yang baik, tetapi di daerah 3T kurang dan masih kurang. Itu yang saya ingin tekankan. Yang kedua, mengenai guru-guru. Sampai hari ini, guru-guru P3K masih juga menangis. Ada yang sudah diangkat, oke kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ada juga yang masih banyak tidak diangkat. Pertanyaan saya, tahu kalau 3T itu membutuhkan guru-guru sangat banyak. Tapi kenapa pemerintah pusat tidak menganggarkan atau memberikan formasi atau memberikan kuota yang lebih besar kepada daerah 3T? Ini yang saya lihat lebih banyak daerah-daerah yang istilahnya masih bisa lah mencukupi. Tapi kalau ini daerah-daerah 3T ini gurunya berteriak semua. Ada yang diangkat kami bersyukur, tapi sangat sedikit. Masih banyak yang belum diangkat. Mereka tadi gajinya itu hanya 200.000, mau beli bensin saja tidak sampai ke sekolah. Apalagi membiayai anak, istri, dan suami. Ini di mana hati nurani kita? Saya ingatkan Pak Menteri, apapun yang Pak Menteri paparkan, Ibu Bapak Dirjen, tolonglah kalian bantu Pak Menteri itu dengan hati nurani. Waktu mau memberikan anggaran, lihatlah daerah 3T. Guru-guru butuh segera diangkat. Sekolah-sekolah butuh segera dibangun. Masih banyak sekolah rusak. Masih banyak sekolah yang tidak ada laptop. Masih ada sekolah yang tidak ada laboratorium. Masih sangat banyak. Makanya saya mau tanya Pak Menteri punya nggak sih data berapa banyak sekolah yang rusak? Berapa banyak lagi sekolah yang harus diberikan? Berapa banyak guru yang dibutuhkan sekolah? Anak-anak ini akan bertumbuh terus dengan pendidikan yang tidak baik karena apa? Gurunya tidak sejahtera. Alat-alatnya tidak ada. Pak Menteri mengatakan buku-buku segala macam mana? Nggak ada. Dan terakhir, saya bersyukur ada program Indonesia Pintar dan saya terima kasih sekali. Ada dimulai dari bangsa ini juga sejak 2004 program itu. Sejak Bapak SBY menjadi presiden, program itu diluncurkan di Indonesia. Semua rakyat Indonesia bersyukur. Tetapi mana kita lihat? NTT dan semua provinsi yang 3T yang lainnya. Masih banyak anak miskin yang tidak merasakan itu Pak Menteri. Yang saya heran, kenapa kuota untuk daerah-daerah 3T kok masih sangat dibatasi? Kenapa? KIP juga kemarin saya menangis. Lihat orang-orang miskin yang kemarin masuk ke perguruan tinggi. Karena UKT-nya tinggi sekali. Mereka tidak bisa mendaftar. Mereka orang tuanya tidak bisa membayar. Walaupun kita memberikan UKT, memberikan KIP kuliah. Mohon tapi ketika mereka waktu, mendaftar tidak bisa lolos. Bu Anita, perhatikan waktu.
Iya Ibu, tapi ini hal penting yang kita tidak bisa tinggalkan. Ini kenyataan di lapangan. Kita bicara anggaran, bicara program, targetnya melebihi masalahnya Ibu. Targetnya itu melebihi target. Tapi minta maaf. Coba Bapak Ibu turun ke bawah dan lihat sendiri. Susah. Jadi maksud saya, Pak Menteri tolong, Wanita, Bapak Ibu tunggu dulu. Dirjen tolong. Wanita, saya riset dulu karena Pak Dede mewakafkan waktu. Oke, baik Pak. Bicara 3 menit lagi ya Bu. Artinya saya yang mau mengatakan terima kasih Pak Pimpinan, Pak Dede Yusuf. Makasih banyak, Bapak sangat mengerti. Begini Bapak Ibu, masalahnya Bapak Ibu, tangisan ini Pak Menteri, saya minta harap ya Bapak Ibu Dirjen, tolong juga lah bantu Pak Menteri. Ya, PIP, kuotanya sangat sedikit, KIP sedikit, nangis, ada apa ya? Terjadi ketidakadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Yang miskin yang lain dapat PIP, yang miskin yang sangat miskin tidak dapat PIP. Dapodik sekolah, ada anak miskin ditulis di dapodik sekolah, orang tuanya melebihi penghasilan 20 juta, padahal pemulung. Saya mau tanya Pak Menteri, tolong ini yang urus data dapodik ini siapa sebetulnya? Operator sekolah mengatakan, Ibu, saya sudah tulis kok bapaknya pemulung. Tapi kenapa tiba-tiba di sistem berubah? 20 juta penghasilan orang tua. Nangis anaknya, nangis orang tuanya. Siapa sebetulnya yang membuat sistem berubah-berubah seperti ini? Apakah ini kerjaan kementerian? Kalau sampai ini kerjaan kementerian jahat terhadap orang miskin. Orang pemulung kok dibilang penghasilan 20 juta? Bapaknya mamanya pemulung, ditulis PNS. Saya lihat dengan mata kepala Pak, kartu keluarganya, saya sampai ke Dukcapil. Sekarang pertanyaan saya, siapa sebetulnya sih yang mengarang-arang cerita dapodik ini? Jahat. Saya sangat sedih. Jadi saya minta Bapak Menteri, tolong Bapak perhatikan, dan saya minta Bapak Ibu Dirjen, tolong ya. Kalau memang kalian Bapak Ibu ini masih menghargai anugerah Tuhan untuk jabatan yang diberikan, tolong takut Tuhan sedikitlah. Punya pintar sih boleh, tapi kalau pintar tanpa didasari oleh hikmat, tidak ada gunanya. Terbukti, yang miskin masih tetap menangis. Masih. Kita boleh bangga melebihi target, tapi rakyat menangis karena tidak pernah merasakan apa yang dikatakan melebihi target. Jadi Pak Menteri, saya minta tolong sekali lagi, kita pintar, tapi kalau tidak berhikmat, kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk rakyat, dan untuk negara ini. Terima kasih pimpinan.